Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Salim dari kelas 11 AKR 2. Di sini saya ingin mempraktikkan tugas KD 8 sampai KD 9, KD 10, yaitu mengikuti jurnal penyesuaian, mencetak laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau laporan neraca, dan laporan arus kas, dan dilanjutkan dengan membackup data. Di sini sebelum kita mulai, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan file mayotnya atau yang kita sudah download di PCR atau yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita sediakan soalnya. Ini soalnya ada di sini. Soalnya itu bukti transaksi penyesuaian. Kalau sudah semuanya, kita masuk ke aplikasi Mayop dengan cara klik 2 kali, lalu kita klik open untuk melanjutkan data yang sebelumnya. Lalu kita klik foto braga.myo, klik, lalu kita klik open. Nah, digitalizing on, kita itu klik OK, lalu kita klik no. Nah, di sini sudah muncul tampilan Mayop dari Mayop Comment Center. Yang pertama-tama kita masuk ke soal bukti memorial yang pertama. Di sini ada bukti transaksi dari manajer yang diberikan kepada staf akuntansi. Isi memonya itu data penyesuaian akhir periode, presiden akhir, perlengkapan kantor sebesar 100.000. Jadi kita akan melihat persediaan awal perlengkapan kantor itu di neraca saldo sebelumnya. Jadi cara melihat neraca saldo sebelumnya kan itu, neraca saldo sebelumnya itu kan bulan sebelumnya itu kan Oktober. Nah, kita lihat neraca saldonya itu atau trial balance-nya itu di report ini, terus index to report atau di bawah report yang di sini. Kita klik ke report, lalu kita klik kita pilih modul accounts, lalu kita klik trial balance, lalu klik display. Kita ganti bulannya menjadi bulan November. Nah, ini trial balance bulan November. Nah, kan kita kan akan menyambungkan dengan bukti memorial yang pertama ya, perlengkapan kantor. Nah, kan di sini persediaan akhirnya perlengkapan kantor kan itu 100.000. Lalu persediaan awal perlengkapan kantornya di sini 750.000. Berarti persediaan awal dikurang persediaan akhir perlengkapan kantor, yaitu 750.000 dikurang dengan 100.000, jadi 600.000. Kita silang dulu. Berarti perlengkapan di jurnal penyesuaian itu 650.000. Cara mengisi jurnal penyesuaian itu dengan cara klik modul accounts, lalu kita klik record journal entry. Kita masukkan nomor bukti transaksinya, BM itu ini 31 ya, 31. Kenapa 31? Karena
karena jurnal penyesuaian itu dilakukan hanya pada akhir tahun. Berarti semua transaksi jurnal penyesuaian itu bertanggal 31 Desember. Terus memonya itu penyesuaian kantor. Lalu kita klik enter untuk memasukkan akun-akunnya. Di sini perlengkapan, oh iya, di sini saya belum bahas akun apa aja yang berpengaruh di bukti memorial ini. Jadi kan di sini kan perlengkapan kantor ya, otomatis di neraca saldonya itu menggunakan pendekatan neraca. Kalau pendekatan neraca di jurnal penyesuaiannya itu menjadi beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor, karena itu akan mengurangi beban, itu akan mengurangi perlengkapan kantor. Nah, kalau di sini misalkan di sini persediaan akhir beban perlengkapan kantor sebesar 100.000. Nah, berarti itu kita tahu bahwa di neraca saldo itu dia menggunakan pendekatan laba rugi atau beban. Berarti di jurnal penyesuaiannya itu kita menggunakan jurnal perlengkapan kantor di debit, dan pada beban perlengkapan kantor di kredit. Gitu. Lalu di sini beban perlengkapan ya, beban perlengkapan kantor sebesar 650.000. Kita enter, lalu kita enter lagi untuk memasukkan akun di kreditnya. Kreditnya perlengkapan kantor ya berkurang, karena kan beban mengurangi perlengkapan kantor. Oke, kita lanjut lagi. Di sini perlengkapan kantor berkurang di kredit sebesar 650.000. Terus pajaknya NT atau no trade metode, karena tidak ada pajaknya. Terus kita enter ya. Habis di sini kita enter biar di sininya merespon. Terus di sini out of balance-nya 0, berarti kita ada balance. Lalu cara kita melihat rekap transaksinya, kita klik, kita pencet Ctrl plus R. Di sini kalau sudah benar, lalu kita klik OK, lalu kita klik record, lalu kita masuk ke bukti memorial selanjutnya. Bukti memorial yang kedua ini beban diberikan dari manajer diberikan kepada staf akuntansi. Isi memonya data penyesuaian akhir periode beban sewa Desember 2013. Berarti ini menggunakan pendekatan laba rugi. Berarti di jurnalnya itu sewa dibayar di muka pada beban sewa, karena di sini nggak ada nih, di sini nggak ada sewa dibayar di muka ya, tuh nggak ada kan, karena di situ nggak ada sewa dibayar di muka.
Jadi ini lewatin dulu soalnya, terus kita lanjut ke bukti memorial yang kedua. Bukti memorial yang kedua dari manajer yang diberikan kepada staf akuntansi, data penjualan akhir periode beban gaji Desember 2013 sebesar 200.000. Berarti jurnalnya itu beban gaji pada utang gaji, pada utang gaji. Kenapa jurnal begitu? Karena kan perusahaan itu sudah mendapatkan manfaat dari karyawan. Karyawan itu berhak mendapatkan gaji. Kenapa disebut utang? Karena kan gajinya itu nggak langsung dibayar gitu. Gajinya itu kan serentak diberikan pada akhir bulan, tergantung perusahaan juga sih. Nah jadi gitu kenapa utang. Terus kita masukkan nomor bukti memorialnya BN 3, date-nya 31 Desember 2013, benar nomornya. Namanya penilaian beban gaji, akunnya beban gaji pada didebet pada utang gaji di kredit. Ini beban gajinya sebesar 200.000. Oke, 200.000. Kita enter, lalu kita klik utang gaji, use account, kita klik use account, lalu kita klik tab, klik OK. Nah ini out of balance nya sudah 0, berarti kita udah balance. Nanti pajaknya kita tax, pajaknya atau taxnya itu NT atau reportable, atau nggak usah ada pajaknya. Terus kita cek di rekap transaction antara Tetra RR. Jadi oke, sudah kita klik OK, kita klik record. Habis itu transaksi selanjutnya bukti nomor 4 dari manajer diberikan kepada staf akuntansi, data penyesuaian akhir periode penyesuaian peralatan bulan Desember 2013 sebesar 32.000. Jurnal di sini yang berpengaruh, akun yang berpengaruh adalah beban akumulasi peralatan pada akumulasi penyesuaian peralatan. Bebannya itu beban penyesuaian peralatannya itu di debit, akumulasi penyesuaian peralatan itu di kredit sebesar 32.000. Tadi nomor transaksinya BN 4 ya, BN strip 4. Date-nya itu 31 Desember 2013 yang tadi saya bilang, karena jurnal penyesuaian itu dilakukan pada akhir tahun. Terus penyesuaian namanya penyesuaian peralatan.
beban akumulasi peralatan 30.000 pada akumulasi pinjam peralatan di kredit 30.000. Yap, out of balance nya 0, berarti kita sudah benar balance. Terus pajaknya not reportable, kita cek dengan cara CTRL plus R ke transaction. Oke, benar 30.000. Oke, lalu kita klik record. Cara kita cek semuanya yang jurnal tadi kita sudah record. Nah, caranya klik jurnal untuk mengecek semua transaksi yang tadi. Ya, sudah semua. Sudah kita klik close, klik X. Nah, setelah ini kita akan mempraktikkan KD yang ke-9, yaitu mencetak laporan keuangan. Yang pertama itu kita mencetak laporan laba rugi. Caranya klik report yang di bawah ini, atau klik report yang di atas. Caranya klik report, lalu klik index to report. Nah, di sini muncul tampilan index to report. Kita cari laporan laba rugi. Nah, ini profit and loss. Klik display. Nah, ini muncul tampilan dari laporan laba rugi Foto Praga. Kita langsung aja kita send to untuk mencetak laporan dalam bentuk soft copy. Klik PDF, lalu kita klik, kita ubah namanya setelah bebas mau ubah namanya. Di sini saya mengubah namanya jadi laporan laba rugi Foto Praga. Lalu kita tadi klik save ya. Tadi sudah ke save di dokumen saya ini. Laporan laba rugi Foto Praga. Oke. Sama yang kayak tadi, klik report yang di atas, lalu klik index to report. Lalu kita akan mau mencetak laporan posisi keuangan atau laporan neraca, yaitu di balance sheet, standar balance sheet. Lalu kita klik standar balance sheet, lalu kita klik display. Muncul tampilan dari laporan posisi keuangan Foto Praga. Lalu kita klik send to, lalu kita klik PDF untuk mencetak dalam bentuk soft copy PDF. Sini saya akan ganti laporan neraca. Lalu kalau sudah kita ubah namanya, kita klik save, lalu kita klik save. Kita klik close, sama yang kayak tadi, klik report, lalu muncul tampilan index to report. Lalu nah di sini laporan arus kas itu ada di modul banking. Kita klik banking, lalu kita klik statement of cash flow,
lalu kita klik display. Nah, di sini muncul tampilan arus kas foto Praga. Lalu kita klik send to, kita klik PDF untuk mencetak dalam bentuk save copy PDF. Lalu kita ubah namanya arus kas. Kalau sudah, kita save. Nah, kita close. Nah, di sini yang sudah semua. Lalu kita akan melakukan pembackupan. Caranya adalah klik file, lalu kita klik backup. Nah, di sini saya ingin ngasih tahu backup itu adalah proses memindahkan kumpulan informasi atau data yang ada di perangkat hard disk laptop kita. Fungsinya itu untuk mencegah terjadinya kesalahan atau masalah mengenai keamanan dan kehilangan data. Jika misalnya kan kita kehilangan data atau rusaknya data kita di MyApp ini, file MyApp ini, lalu kita mempunyai cadangan filenya, yaitu cadangan backupan ini. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya sedikit dari backup. Nah, lalu kita klik backup all data untuk backup semua data-data. Lalu kita cek company file for errors. Nah, untuk kita mencek atau melihat dari file perusahaan ini ada yang error apa enggak. Lalu kita klik continue. No error were found in your company file. Berarti nggak ada yang error dalam file perusahaan ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita ubah file namanya menjadi foto Praga 2013. Lalu kita klik save. Tunggu. Kita tunggu backupannya. Nah, sudah selesai. Kita lihat sudah ada. Nah, di sini udah ada backupannya ya. Foto Praga 2013. Yang tadi kita sudah backup. Nah, di sini juga ada tanda-tandanya laporan arus kas ya, laporan arus kas Praga. Kita bisa lihat. Nah, ini laporan arus kas Praga. Kita sudah download. Nah, laporan laba rugi. Nah, kita sudah download. Ya, begitu aja penjelasan singkat dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.